kalau ada orang yang mengaku sebagai rasul, lalu kemudian mengajarkan menyembah selain daripada Allah yang gaib, ini bukan rasul. Tidak ada seorang nabi kami utus, rasul kami utus, selain mengajarkan kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, berarti kalau ada orang yang mengaku sebagai rasul, lalu kemudian mengajarkan menyembah selain daripada Allah yang gaib, ini bukan rasul. Jadi kalau dia dinobatkan sebagai rasul, keliru, nyakitin hati umat Islam. Karena yang disebut rasul itu seperti wama Muhammadun illa rasul kada halat min qablihir rusul. Itu yang disebut rasul, yang mengajarkan tentang menyembahnya kepada Allah. Ini jelas bahwa kebenaran mutlak itu datang dari Allah. Tidak bisa kemudian kebenaran itu dianggap sebagai sebuah kebenaran ketika datangnya bukan dari Allah. Sesuai dengan Al-Quran berkaitan dengan kata rasul. Jadi kata rasul itu nggak bisa dinobatkan kepada sembarang orang. Jadi kalau misalnya sahabat saya mengatakan, kenapa itu jadi permasalahan? Oh, harus jadi masalah. Sama seperti misalnya gini, mohon maaf, kata pendeta itu adalah gelar yang diberikan kepada gembala di gereja. Orang yang suci, orang yang dianggap orang yang dituakan. Tidak semua orang bisa disebut sebagai pendeta. Jadi kalau misalnya kita menggantikan kata pendeta ini, misalnya pemerkosa, setiap ada pemerkosa, oh itu adalah pendeta. Maka ketika menyebut pendeta, maka yang muncul adalah pemerkosa. Itu menyalahi kaidah agamanya orang. Gak boleh maling ayam disebut pendeta, karena pekerjaannya gak boleh. Demikian juga rasul. Rasul itu adalah pekerjaan. Apa pekerjaan rasul? Menyampaikan kepada manusia agar hanya menyembah kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengajarkan menyembah juga kepada manusia, kepada roh-roh, itu bukan rasul. Maka kemudian bahasa itu penting. Itu bang, bahasa itu penting, nggak bisa dianggap sepele itu, apalagi bahasa sakral di dalam sebuah agama. Contoh misalnya kata kafir. Kata kafir ketika digunakan di dalam Kristen itu menjadi identik dengan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena milik orang Islam diambil, difungsikan pada tempat yang tidak seharusnya. Kafir itu dalam Islam, kafir adalah orang yang menutup diri untuk tidak mengimani Allah dan tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi. Itu kafir. Tapi kemudian kafir ini diambil lagi oleh Lembaga Kitab Indonesia, dimasukkan ke dalam kitabnya untuk menggantikan dan menjuluki orang-orang yang tadinya disebut bodoh, bebal, jahil dengan kata kafir. Sehingga ketika sahabat Kristen membaca kafir di dalam kitabnya, ternyata itu adalah konotasi yang sangat buruk. Nah, Al-Quran mengatakan, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari tiga. Artinya, tertutuplah hati orang kepada ketuhanan Allah yang esa, yang mana mereka mengatakan Tuhan adalah satu dari tiga. Tidak ada penghinaan di situ. Tidak ada penghinaan. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari tiga. Artinya tertutuplah hati orang-orang terhadap kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika orang itu mengatakan Tuhan itu adalah, Allah itu adalah satu dari yang tiga. Nggak ada penghinaan di situ. Tapi kemudian konotasinya, makna daripada kafir menjadi buruk ketika diambil bahasa aslinya dari Quran, kemudian digunakan pada tempat yang tidak berkesesuaian. Sama ketika saya ambil kata Mesias, saya ganti, saya masukkan ke dalam kata maling sendal. Ya cocok itu nyakitin hati orang, hati saudara sendiri yang menggunakan kata Mesias itu sebagai bahasa sakral. Tetapi itu dianggap lumrah, dianggap biasa di dalam kitab saudara.